Bang, bahas saham UP yang konsisten turun dari awal IPO sampai stuck di harga 1600 1700. Terima kasih. Oke, Pak. Begini dia. Jadi di Unfold ini kita selalu harus memakai apa? Analogi logika, ya, analogi logika. Kenapa emiten itu turun? Baru IPO saja dia sudah turun seperti itu. Itu yang harus kita pahami dulu. Begitu dia, ya. Jadi saya sampaikan sama Bapak itu strateginya begini. Saya memberikan analisa ini, saya sampaikan dulu adalah bukan karena kehebatan saya, tapi karena kasih kemurahan Tuhan Yesus kepada saya. Seperti itu, ya. Jadi apabila hal ini tidak membuat Anda merasa nyaman analisa saya, buat teman-teman yang menonton terutama ya, skip saja. Ini bukan kehebatan saya tapi adalah kepintaran atau bilang keahlian ya. Saya puji Tuhan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengedukasi teknik analisa volume ini. Seperti itu. Analogi logikanya seperti ini. Jadi kenapa ada suatu saham ketika awal IPO dia longsor? Karena begini Pak, average daripada PSP dengan average daripada bandar itu berbeda. Itu harus diketahui dulu. Ya, PSP itu apa? Adalah pemegang saham pengendali. Dialah yang pemilik perusahaan rata-rata. Nah, Proxys itu siapa? Bandar itu siapa? Adalah utusannya, orang yang dipilihnya. Nah, jadi average mereka ini berbeda. Jadi apabila ada emiten yang IPO, begitu IPO dia longsor, itu PSP-nya nggak rugi, bandarnya nggak rugi. Memang sengaja itu adalah suatu metode yang dia lakukan, dia turunkan begitu ya, dia turunkan seperti itu. Lalu akhirnya setelah dia turunkan itu harga, ya dia bisa ngutip di bawah seperti itu. Nah, sedangkan harga average-nya itu adalah di bawah harga yang diturunkannya seperti itu. Analogi logikanya adalah misalnya ini ya, seperti UP ya, awal IPO dia turun dan sekarang di 1500 ya, stuck 1600 1700, berarti proksinya punya PSP-nya punya harga atau punya barang itu adalah di bawah 1500. Itu aja seperti logikanya. Jadi dari IPO pun dia cuan, begitu open market pun dia guyur pun dia cuan, seperti itu. Itu dia. Jadi kalau saya katakan seperti ini mungkin nanti Bapak kurang percaya atau bagaimana. Tapi secara metode Unfold sebelum akhir tahun ya, menjelang akhir tahun nanti saya sampaikan UP ini bisa balik di atas 1500 menurut saya secara metode Unfold. Seperti itu, secara metode Unfold. Tapi saya mohon maaf sekali ya, untuk saat ini belum bisa saya paparkan bagaimana cara teknik mengetahuinya. Cuman saya hanya menyampaikan kepada Bapak atau kepada teman-teman yang ingin memahami UP dia seperti ini. Saat ini di harga IPO itu ada nyangkut sekitar 770.000 lot. 770.000 lot. Nah, sedangkan emiten ini saat ini turun stuck di harga 1600 1700, sedang mengumpulkan barang di mana barangnya baru 115.000 lot. 115.000 lot. Seperti itu. Jadi kalau dia mau naik, maka barang yang harus dikumpulinya harus melebihi 770.000 lot. Seperti itu. Metode ini saya ajarkan kepada teman-teman di kelas Pripasus. Atau sekarang bentar lagi mau ganti namanya menjadi MVP class. Seperti itu. Itu dia metode dan cara mengetahui ini. Jadi itu dia. Kalau nanti volumenya sudah melebihi yang di harga 1600 1500 adalah sebesar, saya sampaikan sebesar 777.000 di mana situ yang nyangkut, dia akan naik. Seperti itu. Kalau untuk menuju 2000 gitu ini nggak berat. Sama sekali tidak berat saya rasa. Emiten ini pelan-pelan dia akan menuju ke sana karena yang nyangkut itu adalah di range antara 2200 ke 2400. Seperti itu. Ya, 2200 ke 2400. Iya. Jadi di antara 2200 ke bawah sampai si 1800 itu nggak banyak yang nyangkut. Nah, sedangkan pondasi di 1500 sampai 1650 itu sudah sebesar 115.000 lot. Seperti itu. Itu adalah metode secara Unfold, cara kita melihat volume, analogi logika yang kita pakai.
Nah, seperti itu. Jadi kuncinya apa? Kuncinya begini. Saya sampaikan sama Anda, selama emiten ini tidak closing di bawah 1450, saya pastikan, saya berani berkata adalah nanti kita lihat sebelum akhir tahun emiten ini akan di atas 2.500 atau minimal sampai 2.500 menjelang akhir tahun. Seperti itu. Ya namanya dia kan lagi ngumpulin. Setiap hari dia ngumpulin. Teknik ngumpulinnya bagaimana Pak Pinem? Namanya ini adalah pola jenuh. Ini saya ajarkan di kelas regular master dan kelas Pripasus. Pola jenuh itu bagaimana? Begini. Dia nungguin aja gitu. Bandarnya nggak mau HK. Diam-diam aja. Nungguin aja. Nggak mau dia HK. Seperti itu. Nggak mau dia naikkan ke atas. Begitu. Lama-lama kan, aduh. Mulai dari IPO, emitenku nggak gerak-gerak, uangku di dalam cukup banyak, nggak berkembang, udahlah cut loss saja. Nah begitu ada cut loss, barang sama dia tertawa dan dia senang. Seperti itu. Pak Pinem, apakah bandarnya nggak rugi Pak? Proksinya nggak rugi Pak? Apabila dia stuck di situ diam-diam aja? Begini Pak, begini teman-teman. Proksi itu adalah bandar itu apa? Underwriter. Underwriter itu tidak mengelola suatu saham. Bisa 10 saham dikelolanya. Memang UP ini metodenya kayak gini dibikinnya karena uangnya sedang dipakai di emiten yang IPO melalui sekuritas dia, ya. Di situ dipakainya mungkin emiten A, emiten B, pakainya dulu situ. Di situ dulu dimainkannya uangnya. Nanti kalau udah dia untung gitu, baru dipindahkannya ke UP gitu. Nah, metode UP ini gitu aja dibikinnya. Setiap hari dipasangnya itu antrian yang mengganjal harga. Nanti kalau ada yang cut loss, dia dapat barang. Ada yang cut loss, dia dapat barang. Seperti itu. Jadi saran saya adalah cicil emiten UP ini. Yang penting selama dia tidak closing di bawah 1450, ini nanti jual di atas 2000 lah. Atau saya kalau memang Anda nggak sabar ya. Tapi kalau menurut saya di atas 2500 akhir tahun bisa UP. Kecuali, nah ada pengecualiannya. Emiten ini adalah emiten gula-gula ya. Gula-gula. Jadi dengan kata lain apa? Begini. Kalau ada retail lot besar masuk, kalau ada bad news terhadap emiten ini akan jebol ke 1450 di bawahnya. Tetapi kalau tidak, emiten ini akan memberikan Anda cuan. Seperti itu. Kalau memang nanti akhir tahun analisa saya benar, saya harapkan ya, kumpuli cuan, hubungi saya, kita belajar. Itu dia. Kumpuli cuan Anda, kita belajar. Itu dia. Kalau memang analisa saya benar. Tapi kalau ada kedua itu, ada bad news dan ada retail lot besar masuk, ini akan jebol. Nanti itu akan ada beritanya ketika emiten itu jebol di bawah 1450, ada beritanya. Emiten UP gara-gara ini gitu dia. Ada berita buruk terhadap ini, makanya dia longsor seperti itu. Bukan nggak ada. Tapi biasanya berita itu akan keluar ketika saham itu udah turun dulu. Bukan pada saat sebelum saham itu turun, dia keluar berita. Enggak. Turun dulu dia, baru beritanya keluar. Tapi kalau enggak itu, Anda akan diberikannya senyuman, Anda bisa cuan di harga yang saya tentukan tadi. Seperti itu dia ya. Saya bisa menganalisa ini, sekali saya sampaikan, bukan karena kehebatan saya, tapi karena kasih kemurahan Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya. Semangat pagi, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer, ini hanya sekedar analisa, bisa juga salah. Tapi saran saya, pantau terus, lihat terus. Kalau memang nanti benar akhir tahun ini memang bisa tembus, atau sebelum akhir tahun tembus 2500, saya harapkan menghubungi saya. Mari kita belajar di kelas komunitas Pikop Indonesia. Salam dari saya, Pinem Excellent.